gadis yang dibesarkan serigala pertama kali dipulangkan ke rumah keluarga. Tanpa ragu ia menolak kemewahan permata yang melambangkan kekayaan. Bahkan saat acara pengakuan keluarga, ia justru memohon kakek mengganti ayah kandungnya. Karena ia tahu, hanya dengan lepas dari ayah kejam itu, ia bisa terus hidup. Dulu saat berusia 3 tahun ia tersesat di pegunungan, lalu dibesarkan oleh kawanan serigala. Baru saat 7 tahun ia ditemukan kembali, awalnya ia kira akan hidup bahagia. Namun orang tuanya jijik karena ia dibesarkan binatang, dibandingkan dengan adik perempuan yang selalu dimanja. Nasibnya bagaikan langit dan bumi, di rumah ia dihina dan diperlakukan kejam, akhirnya bahkan dijebak hingga mati terbakar. Untung takdir memberinya kesempatan hidup ulang, kali ini ia bertekad mengubah nasib, seperti kehidupan lalu. Ia tetap mengenakan kulit serigala saat menghadap keluarga, ayah kandung langsung mengusir, mengatakan ia tidak pantas menginjak rumah bangsawan, ibu kandung malah menyarankan dikirim ke panti pelatihan nakal. Namun detik berikutnya, ia dengan fasih memberi hormat pada sang kakek, melihat cucu yang begitu tahu sopan santun, kakek pun langsung jatuh hati, dan berjanji akan mengabulkan satu permintaannya. Mendengar itu, ia langsung bersujud dan meminta ganti ayah kandung marah besar, menganggapnya durhaka, hendak memukulnya. Namun kakek segera menghentikan, lalu menarik cucunya duduk di sisinya, sambil memperkenalkan anggota keluarga lain, putra ketiga artis papan atas, putra keempat atlet nasional. Hanya saat menyebut putra sulung, kakek terlihat ragu, karena putra sulung bukan hanya pemalas tak berguna, melainkan anak haram dengan cinta pertamanya. Kemudian kakek menyuruh gadis itu memilih salah satu dari mereka, dan berjanji akan memimpin langsung upacara pengakuan keluarga. Gadis itu melangkah ke arah putra sulung, dengan tegas menyatakan ini dia ayahnya, karena ia ingat di kehidupan lalu saat terjebak api. Hanya pria baik hati itu yang menolongnya, sayang akhirnya ia juga ikut mati bersamanya. Kakek sangat puas dengan pilihannya. Langsung memutuskan 7 hari kemudian mengadakan upacara besar, putra sulung pun tanpa ragu mengakui anak ini. Keesokan harinya, gadis itu menemukan ayah barunya sedang bangkrut, 3 perusahaan diambang tutup, 20 perbelanjaan merugi miliaran. Ia paham, jika ingin membantunya merebut warisan, harus lebih dulu mengubah kebiasaan buruknya. Hari itu pria itu bersama sepupunya ke gelanggang tinju. Dari anak buah ia dengar ada petarung baru yang mengalahkan